Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Nur Zikri, NIM C1C018217 akan mempresentasikan tentang metode riset akuntansi keberlakuan. Yang pertama, pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang berkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset dalam akuntansi keberlakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keberlakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keberlakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Yang berikutnya, motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan suatu yang timbul dari dalam diri seorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Motivasi seorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Yang berikutnya, manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil kontribusi sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Yang berikutnya, memahami replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Replika juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang riset-riset terdahulu. Dalam riset keperlakuan, penelitian biasanya tidak mampu menyampingkan pengalaman-pengalaman yang bersentuhan dengan ilmu-ilmu eksakta. Riset-riset penting biasanya selalu direplikasi sebelum mereka menemukan temuan yang dapat diterima masyarakat ilmiah. Yang berikutnya, pemilihan data atau sampel riset. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti. Yang pertama, populasi. Elemen populasi merupakan subjek berdasarkan pengukuran yang diambil dan juga merupakan unit studi. Yang kedua, sampel riset. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Yang ketiga, teknik penarikan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah. Yang kedua, akurasi hasil yang lebih baik. Yang ketiga, kecepatan pengumpulan data. Yang keempat, ketersediaan elemen-elemen populasi. Yang berikutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Dalam hubungan ini terdapat banyak ragam alat pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematif dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang berikutnya, validitas dan keandalan. Terdapat dua hal yang penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah. Dan yang kedua adalah hal yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif. Yang berikutnya, metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini adalah yang pertama, para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan menjawab mereka melibatkan perilaku. Dan yang kedua, ukuran sampel yang kecil sangat risiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. Yang berikutnya, memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah itu peneliti menentukan suatu sensus atau sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpul dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpul informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasi kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, resiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Yang berikutnya, instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai responden dan desain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Yang berikutnya, analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset.
Penelitian biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian, sejak tahap persiapan riset sehingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari sponsor riset. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.